Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kamu masih ingat dengan kejadian mati listrik besar beberapa waktu yang lalu? Salah satu dampak dari mati listrik adalah mesin filter yang mati. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada pasokan listrik. Bagaimana mau nyala kalau listriknya saja mati? Nah, lalu apa memang hubungannya dengan penghobi ikan seperti kamu? Jadi begini, kalau kamu memelihara ikan hias, umumnya pasti perlu mesin filter dong agar kualitas air lebih terjaga. Masalahnya adalah, iya kalau keadaan normal, ketika ada pasokan listrik, pasti mesin filter bisa menyala. Bagaimana kalau mati listrik? Bisa-bisa ikan hias yang kamu pelihara mati. Eits, tapi tunggu dulu, gak semua ikan seperti itu loh. Ada ikan yang tahan banting dan masih hidup meskipun mesin filter mati. Apa saja itu? Sebelum mulai, jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, tonton video ini sampai habis ya. Di urutan pertama, ada ikan cupang. Yap, kamu pasti setuju dong dengan yang satu ini. Ikan ini sangat mudah dipelihara bahkan untuk pemula sekalipun. Bahkan ketika dipelihara, dalam keadaan normal, ikan cupang tidak perlu memerlukan filter serta akuarium yang terlalu besar. Kok bisa? Itu karena ikan cupang memiliki labirin yang digunakan untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan cupang bakal tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Bahkan gak hanya itu loh, untuk menyimpan cadangan oksigen selain dengan labirin, ikan cupang juga mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Ya, walaupun sebenarnya gelembung renang ini lebih berfungsi untuk membantu ikan bergerak naik dan turun di dalam air. Jadi buat kamu yang memelihara ikan cupang tidak perlu khawatir kalau kondisi listrik mati. Selanjutnya di urutan kedua ada ikan gabus. Ikan ini ternyata juga mampu loh untuk bertahan hidup meski kondisi mesin filter sedang mati. Kok bisa sih? Alasannya adalah karena ikan gabus memiliki semacam organ labirin seperti pada lele atau betok. Namun lebih primitif yang bahkan lebih menyerupai sistem pernafasan amfibia. Kemampuan tersebut bikin ikan gabus memiliki kemampuan adaptif terhadap lingkungan, yaitu berpindah atau mengubur diri di dalam lumpur saat perairan mengering. Dan tentu pada kondisi tersebut sangat minim oksigen. Bahkan nih, yang lebih gila lagi adalah sering dijumpai ikan gabus berjalan di daratan, khususnya pada malam hari saat musim kemarau, untuk mencari tempat lain yang masih berair. Kalau kamu punya dan pelihara ikan gabus, pasti setuju dong. Oh ya, kemampuannya ini berlaku bagi semua jenis ikan gabus ya. Mulai dari Channa striata, Channa barca, Channa bancanensis, Channa maru, Channa gachua, dan masih banyak lagi. Jadi sekali lagi, kalau kamu pelihara ikan gabus tidak perlu khawatir ya, meskipun listrik mati. Ya, meskipun kamu tetap harus melakukan beberapa usaha agar ikan gabus tersebut tetap nyaman dan berada di air akuarium yang berkualitas. Lalu di urutan ketiga ada yang namanya ikan aligator. Mungkin sebagian dari kamu yang sering berkecimpung di dunia ikan sudah tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini. Soal daya tahan sudah tidak perlu diragukan lagi. Ketika mati listrik, ikan aligator mampu bertahan karena punya paru-paru primitif di dalam tubuhnya. Dengan begitu, ia mampu meneguk udara secara langsung di permukaan air, tanpa khawatir kondisi mesin filter yang sedang mati. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi ya kalau memelihara ikan aligator dan ada kematian listrik. Di urutan yang keempat ada yang namanya ikan langfish. Ikan yang mirip belut tapi memiliki 4 kaki ini ternyata mampu bertahan hidup di kondisi dan cuaca yang ekstrim. Jangankan hanya kondisi tempat yang minim oksigen, bahkan di alam liarnya saja ia mampu bertahan dari keringnya saat musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau tiba, ia biasanya membuat semacam kepompong yang melapisi tubuhnya agar aman dari kondisi tersebut. Kebayangkan kalau hanya sekedar kekurangan oksigen akibat mati listrik, ikan langfish ini punya paru-paru primitif yang membuatnya bakal dengan mudah ke atas permukaan air untuk meneguk udara secara langsung. Biasanya ia mengambil udara ke atas setiap kurang lebih 15 menit sekali. Wow, gokil sekali bukan? Ternyata tingkat daya tahan ikan langfish kuat juga ya. Kamu tertarik untuk memeliharanya? Dijamin tidak perlu pusing deh kalau mesin filter mati. Di urutan kelima ini mungkin boleh setuju atau tidak. Ya, dialah ikan koki. Ikan koki ketika kekurangan oksigen biasanya bakal tampak ke permukaan air untuk meneguk udara.
Kondisi seperti ini biasanya dilakukan ikan koki ketika memang kekurangan oksigen. Apalagi jika mesin filter mati dan membuat kandungan air minim oksigen, pasti ikan koki bakal langsung ke permukaan air. Tapi ada juga sih beberapa kasus yang ikan koki miliknya langsung mati setelah mesin filternya mati akibat mati listrik. Nah, jadi kalau ikan koki ini masih bisa diperdebatkan apakah tahan banting atau tidak ketika mesin filter mati. Kamu sendiri gimana? Setuju kalau ikan koki masuk ke dalam daftar ini? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita masuk ke urutan ke-6, yaitu ikan piranha. Ikan piranha memang terkenal ikan yang ganas, tapi selain ganas ternyata ia juga termasuk salah satu ikan yang tahan banting loh. Bayangkan saja ketika kekeringan melanda sungai Amazon khususnya, ikan piranha ini mampu bertahan. Ada juga yang tidak bisa bertahan hidup sih, tapi itu karena kondisi mereka sudah sangat lapar, sehingga bikin mereka jadi kanibal satu sama lain. Kalau misalkan kamu memelihara ikan piranha dan sedang terjadi mati listrik, sebenarnya tidak perlu khawatir. Selama mereka dijaga agar tidak terlalu lapar, biasanya bakal aman-aman saja. Yang ditakutkan bukan masalah terkait pernafasannya ada oksigen atau tidak, tapi soal kanibalisme yang bakal memakan satu sama lain ketika mereka lapar. Terakhir di urutan ke-7 ada ikan lele lokal. Ikan lele yang satu ini memang sudah terkenal di benak masyarakat Indonesia, bahkan yang awam mengenai ikan sekalipun. Bahwa ikan lele lokal mampu tahan di kondisi yang minim oksigen. Kemampuannya untuk beradaptasi di lingkungan ekstrim dengan meneguk udara secara langsung melalui permukaan air patut diacungi jempol. Bahkan biasanya ikan lele ini ditemukan di lumpur-lumpur loh. Bayangin aja, kondisi tersebut cukup ekstrim bagi ikan pada umumnya untuk hidup secara normal. Jadi ikan lele lokal bisa kamu masukkan sebagai daftar ikan yang tahan banting ketika mati listrik. Tidak hanya tahan banting, harganya pun juga murah mengingat ikan ini banyak sekali di pasaran. Nah, itulah 7 ikan hias yang tahan banting meskipun mesin filter mati. Mana nih yang jadi favorit kamu? Apakah ikan piranha, aligator, gabus, lele lokal, atau mungkin kamu punya pilihan ikan sendiri yang juga tahan banting? Tulis saja ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan juga notifikasinya ya. Oke Nakama Squad, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.